Halo semuanya, perkenalkan saya Faikar Sakti Sudrajat, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2023, jurusan Ilmu Komunikasi Prodi Strategic Communication. Di matkul Etiket Communication ini saya mendapatkan dosen Ibu Nona Evita, yang terhormat Ibu Nona Evita. Dan hari ini saya ingin membicarakan tentang personal branding, dan personal branding yang saya pilih dan sekaligus yang saya tekuni adalah saya sebagai penyiar radio kampus. Ini ada beberapa atribut yang saya kenakan, salah satunya adalah press card sekaligus lanyard dari UMN Radio dan juga varsity dari UMN Radio itu sendiri. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membicarakan tentang pentingnya personal branding. Tentu saja ini sangat penting untuk karir kita, citra diri kita, bentuk profesionalitas kita sebagai insan muda. Saya bercerita sedikit tentang saya di UMN Radio. Kurang lebih sudah 2 tahun saya berada di UMN Radio. Tahun pertama saya dipercaya sebagai produser di salah satu program spesial di UMN Radio yang bernama Soda, Soundtrack of the Day, yang dimana program tersebut membicarakan tentang lifestyle keseharian, lalu juga tentang anak-anak yang sekarang lagi nongkrong, skena, kultur, dan lain sebagainya. Lalu di tahun kedua saya berkesempatan menjadi penyiar program spesial sekaligus menjadi HRD Skill, yang tugasnya adalah, kalau di HRD Skill tugasnya adalah memonitoring setiap kegiatan dan juga behavior dari Ultima Cruise. Lalu saya juga melatih lomba-lomba yang UMN Radio ikuti ketika kita bertandang ke radio kampus lain untuk mengikuti lomba siaran maupun lomba podcast. Lalu sebagai penyiar program spesial tentu saja saya siaran tiap hari Rabu di program Soda, Soundtrack of the Day. Kita berbicara ada 3 aspek dalam personal branding. Yang pertama adalah achievement. Kalau boleh cerita sedikit, total saya mengikuti lomba itu ada 5 kali. Satu lomba podcast di UPN Veteran Jakarta mendapatkan juara 2. Lalu 4 lainnya adalah lomba siaran. Saya mendapatkan juara 1 di lomba Untar 2024 bulan Maret tahun lalu, berarti juara 1 alhamdulillah. Lalu dilanjut dengan UNJ Universitas Negeri Jakarta, namanya adalah Erafest, mendapatkan juara 3. Lalu pada tahun 2025 saya mendapatkan juara 2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Ciputat. Lalu yang terakhir saya mendapatkan juara 1 lagi di UNJ Erafest di tahun 2025. Itu adalah beberapa achievement yang saya dapatkan selama saya berada di UMN Radio sebagai penyiar. Lalu kita bergeser mungkin ke strength. Ini yang juga penting ketika kita memiliki personal branding dalam hidup kita jadi tahu apa yang menjadi kekuatan dan juga kesempatan kita gitu. Tentu saja ketika saya menjadi penyiar di UMN Radio, saya menjadi tahu bahwasannya kekuatan saya ada pada delivery ketika saya menyampaikan suatu informasi, gagasan, berita, dan juga tentu saja public speaking kita yang juga terlatih karena sudah biasa ngobrol dengan orang banyak, orang random, orang-orang baru ketika menjadi guest star, narasumber, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa saya katakan ketika kita berbicara tentang strength. Lalu yang terakhir adalah goal itu sendiri. Ada beberapa goal yang sudah tercapai, alhamdulillah cukup banyak kalau dari saya, tapi ada juga yang belum tercapai. Yang sudah tercapai adalah saya pernah menjadi juara di kompetisi yang dimana jurinya adalah penyiar idola saya, which is adalah Sahabi Sakri, penyiar Gen FM. Shout out untuk Kak Sahabi. Waktu itu di lomba Untar Maret 2024 jurinya adalah beliau. Itu adalah salah satu goal saya untuk menang dan juga alhamdulillah tercapai. Lalu saya juga berhasil mendatangkan seorang Reza Al-Qadri, salah satu penyiar favorit saya all time, penyiar Gen FM sore, DJ sore bersama Patra Gumala, dan juga Dustin Tiffany. Alhamdulillah saya berhasil mendatangkan beliau untuk menjadi salah satu juri di Radio Announcing Competition 2025 Radioaktif kemarin. Itu diantaranya dari sekian banyak, karena saya juga mendapatkan kesempatan untuk jadi penyiar Simbe, lalu juga memenangkan beberapa kejuaraan gitu antara radio kampus Indonesia. Tapi ada juga goal yang belum tercapai gitu sebetulnya. Diantaranya kayak saya ingin sebetulnya bekerja di radio komersil, entah menjadi asisten produser, kreatif intern, ataupun dan lain sebagainya, karena saya sendiri ingin tahu bagaimana industri radio itu bekerja sekarang, bagaimana workflow-nya, bagaimana kita
sekarang kalau melihat industri radio, apakah masih relevan untuk anak-anak muda, anak-anak yang memang sekarang udah nggak lagi banyak dengerin radio, apakah radio itu masih relevan gitu. Itu yang menjadi penasaran saya, dan apakah nanti itu akan terjawab, apakah itu nanti akan terkabul. Semoga terkabul, semoga nanti one day ada kesempatannya, karena jika itu menjadi kesempatan yang akan datang, itu sangat akan saya maksimalkan for sure gitu. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan mengenai personal branding saya sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi 2023 sekaligus penyiar radio di media kampus yang ada di UMN Radio. Media kampus yang ada di UMN, which is adalah UMN Radio. Thank you untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak, atas kesempatan yang sudah diberikan telah mendengarkan saya. Sampai jumpa, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak.